semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi manajemen restoran dan bar. Yang pertama itu kami membahas terkait restoran sektor. Pada bab ini kita sama-sama mempelajari sektor restoran sebagai salah satu bagian utama dalam industri hospitality. Restoran bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat yang memberikan pengalaman pelayan bagi tamu. Industri restoran terus berkembang mengikuti tren makanan, gaya hidup, dan juga kebutuhan dari konsumen. Restoran harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap kompetitif, misalnya melalui inovasi menu, peningkatan pelayanan, dan juga penciptaan suasana yang nyaman bagi tamu. Yang berikut itu ada full service dan license retail. Nah, full service restoran adalah restoran yang menyediakan layanan lengkap, di mana tamu dilayani mulai dari pemesanan, penyajian makanan, sampai dengan pembayaran. Layanan seperti ini biasanya menekankan standar kualitas pelayanan yang tinggi dan pengalaman bersantap yang lebih formal. Sementara itu, license retail adalah bisnis makanan dan juga minuman yang memiliki izin khusus seperti kafe, bakery, dan toko yang menjual minuman berlisensi. Bisnis ini lebih fleksibel dan biasanya menargetkan pelanggan yang menginginkan layanan cepat. Perbedaan karakteristik ini membuat kedua jenis unit usaha memiliki cara operasional yang berbeda. Yang berikut, restoran guide. Jadi restoran guide berfungsi sebagai panduan bagi konsumen dalam memilih restoran yang berkualitas. Di dalamnya terdapat penilaian tentang suasana, rasa makanan, kebersihan, pelayanan, dan nilai harga. Panduan seperti ini juga membantu pelaku usaha meningkatkan standar pelayanan mereka karena mereka ingin mendapatkan peringkat atau ulasan yang baik. Dengan demikian, restoran guide memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas industri restoran secara keseluruhan. Yang berikut, membangun konsep. Di bab ini menjelaskan bahwa konsep adalah fondasi dari sebuah restoran. Konsep mencakup tema, desain, menu, gaya pelayanan, hingga target pasar. Konsep yang kuat akan membuat restoran mudah dikenali dan memiliki daya tarik unik bagi tamu. Tanpa konsep yang jelas, restoran akan kesulitan membedakan dirinya dari kompetitor lain. Oleh karena itu, pengembangan konsep harus direncanakan secara matang sejak awal. Yang berikut, studi kelayakan. Sebelum restoran dibuka, pemilik harus melakukan studi kelayakan untuk melihat apakah bisnis tersebut layak dijalankan. Studi kelayakan meliputi analisis pasar, penentuan lokasi, identifikasi pesaing, hingga perhitungan biaya operasional dan potensi keuntungan. Hasil studi ini akan menentukan apakah rencana restoran dapat berkembang atau tidak. Dengan studi kelayakan yang baik, risiko bisnis bisa diminimalkan. Yang berikut ada perencanaan konsep. Perencanaan konsep mencakup penentuan menu, peralatan dapur, interior restoran, serta standar pelayanan. Semua elemen ini harus saling mendukung agar identitas restoran kuat dan konsisten. Misalnya, restoran bertema Jepang harus memiliki menu, dekorasi, dan pelayanan yang mencerminkan budaya Jepang. Perencanaan yang matang akan membuat operasional lebih efisien dan tamu mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Yang berikut ada menu. Menu tidak hanya daftar makanan, tetapi juga alat komunikasi
komunikasi antara restoran dan tamu. Menu menunjukkan identitas restoran seperti gaya masakan, kisaran harga, dan kualitas produk. Menu juga membantu dapur dalam merencanakan kebutuhan bahan, mengontrol biaya, serta menyesuaikan produksi. Oleh karena itu, perencanaan menu harus mempertimbangkan selera tamu, bahan yang tersedia, dan kemampuan dapur. Yang berikut ada tipe-tipe menu. Yang pertama, a la carte, di mana setiap item dipesan satuan dan harganya terpisah. Yang kedua ada table d'hôte, itu menu paket dengan jumlah hidangan tertentu dan harga tetap. Yang ketiga ada casual menu, yang biasanya digunakan di hotel, rumah sakit, atau institusi, di mana menu berubah dalam siklus mingguan atau bulanan. Pemilihan tipe menu harus disesuaikan dengan jenis dan target pasar restoran. Yang berikut ada food production. Food production membahas seluruh proses produksi makanan di dapur, melalui dari persiapan bahan, teknik memasak, hingga penyajian. Bagian dapur harus bekerja secara efisien dan terorganisir agar makanan yang dihasilkan berkualitas dan konsisten. Selain itu, standar kebersihan, keselamatan kerja, dan manajemen waktu sangat penting agar operasional berjalan lancar. Yang berikut ada metode produksi. Metode produksi konvensional atau cook and serve merupakan metode yang paling banyak digunakan. Dalam metode ini, makanan dimasak dan langsung disajikan kepada pelanggan. Kelebihannya adalah kualitas rasa yang lebih segar dan fleksibilitas dalam pembuatan menu. Namun metode ini membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan membutuhkan koordinasi waktu yang tepat agar makanan tidak terlambat disajikan. Yang berikutnya, cook chill and cook fresh. Cook chill adalah metode memasak makanan hingga matang lalu mendinginkannya untuk disimpan dalam suhu rendah selama beberapa hari. Sementara cook fresh menggunakan pembekuan sehingga makanan dapat disimpan lebih lama. Kedua metode ini sangat efektif untuk produksi massal seperti catering atau hotel besar karena bisa menghemat waktu dan biaya serta tetap menjaga kualitas makanan. Yang berikutnya minuman. Bab ini membahas berbagai jenis minuman seperti minuman panas, dingin, soft drink, jus, hingga minuman